dari Polres Lampung Tengah. Saya mewakili Bapak Kapolres bersama dengan Kabakop dan Kasareskrim. Di sini kami akan melaksanakan kegiatan press release terkait dengan ungkap kasus tindak pidana korupsi dana hibah KONI Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Unit 3 Tipikor Satreskrim Polres Lampung Tengah ungkap kasus dugaan Tipikor dana hibah KONI Kabupaten Lampung Tengah yang bersumber dari APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 huruf B, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dasarnya di sini laporan polisi LPA 87 Romawi 2024 SPKT Satreskrim Polres Lampung Tengah Polda Lampung tanggal 17 Juli 2024. Untuk kronologis kejadian, pada tahun 2024 KONI Kabupaten Lampung Tengah menerima dana bantuan hibah yang bersumber dari APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Tengah yang diperuntukkan untuk 33 cabang olahraga sebesar 1 miliar rupiah. Untuk mendapatkan anggaran tersebut, KONI Kabupaten Lampung Tengah membuat usulan anggaran tahunan ke Dispora Kabupaten Lampung Tengah berupa proposal yang berisi kebutuhan anggaran tiap masing-masing cabang olahraga. Proposal tersebut diajukan di awal tahun 2024 ke Dispora Kabupaten Lampung Tengah, yang selanjutnya pihak Dispora akan melakukan verifikasi proposal hingga disetujui. Dari Dispora mengajukan ke Bupati Lampung Tengah, kemudian diajukan ke BPKAD Kabupaten Lampung Tengah, dan setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan terkait proposal tersebut, selanjutnya anggaran tersebut masuk ke rekening KONI Kabupaten Lampung Tengah. Pada tanggal 4 April 2024, anggaran dana hibah KONI tersebut masuk ke rekening pihak KONI dengan nomor rekening Bank Lampung 3850003000063, di mana rekening tersebut atas nama KONI Kabupaten Lampung Tengah sebesar 1 miliar rupiah. Dari pihak KONI Lampung Tengah yang dikuasakan untuk memegang buku rekening tersebut yaitu Bendahara KONI yang bernama Saudara Edi Susanto. Selanjutnya pada tanggal 5 April 2024 dana tersebut dilakukan penarikan sebesar 200 juta rupiah oleh Ketua Harian KONI yang bernama Dr. Ades Sukistoro dan Bendahara KONI yang bernama Edi Susanto, di mana anggaran sebesar 200 juta tersebut dipergunakan untuk operasional 5 cabang olahraga yang terdiri dari catur, tenis meja, judo, pencak silat, dan PSSI dengan total 175 juta rupiah. Dan operasional KONI untuk pelatihan kepengurusan KONI sebesar 25 juta rupiah sehingga saldo tersisa 800 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2024 saldo di rekening KONI Kabupaten Lampung Tengah yang seharusnya terdapat sisa anggaran sebesar 800 juta rupiah hanya tersisa sebesar 1.487.242 rupiah. Dan setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, didapati fakta hukum di mana sisa anggaran sebesar 800 juta rupiah tersebut telah diambil dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi bendahara KONI yaitu Saudara Edi Susanto, dengan cara Saudara Edi Susanto selaku bendahara memalsukan tanda tangan cek giro Ketua KONI Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian atas perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh pihak BPKP perwakilan Provinsi Lampung didapati bahwa terdapat kerugian negara sebesar 800 juta rupiah. Untuk tersangka nama ES bin Sumarni, jenis kelamin laki-laki, umur 41 tahun, tempat tanggal lahir Solo Rejo Selusuban 1 September 1984, pekerjaan wira swasta sebagai Bendahara Umum KONI Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024, alamat Dusun Adinegoro, RT RW 024, Kampung Adijaya, Kecamatan Terbagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Modus operandinya, dana KONI yang sudah masuk ke dalam rekening giro KONI Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 yang masuk pada tanggal 4 April 2024 dicairkan oleh tersangka dengan cara memasukkan tanda tangan Ketua Harian KONI Kabupaten Lampung Tengah.
untuk mencairkan dana KONI Kabupaten Lombok Tengah di Lampung. Tersangka memasukkan tanda tangan Ketua KONI pada cek giro di waktu yang berbeda-beda dan dengan jumlah yang bervariatif. Maksud dan tujuannya tersangka adalah ingin menguasai dan menggunakan untuk kepentingan pribadi, diantaranya adalah membayar hutang pribadi kepada pihak lain. Dengan hasil kerugian keuangan negara sebesar 880 juta rupiah. Untuk pasalnya yang disediakan kepada tersangka yaitu pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 huruf B ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tentang pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka Edi Susanto SSY alias Edi Susanto SH alias Edi Susanto bin Sumarni yang disangkakan melanggar pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 huruf B ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah lengkap atau P21.